Aulia terbangun dengan jeritan yang membeku di tenggorokan, tangan kecilnya memegang erat pintu lemari yang sudah usang. Ayahnya, Budi, memukul pintu itu dengan amarah yang membara, sambil berteriak kata-kata kasar yang membuat telinga Aulia berdengung. Pada usia 7 tahun, malam itu menjadi titik puncak. Ia melarikan diri melalui jendela kamar, berlari ke rumah tetangga di Kampung Kumuh, Jakarta, dan polisi akhirnya datang, memisahkan keluarga yang rusak itu. Tapi bertahun-tahun kemudian, saat Aulia berusia 25, ibunya, Siti, membuka pintu rumah dan memperkenalkan Budi kembali sebagai ayah yang telah berubah, tepat setelah Aulia mengaku bahwa ia mencintai seorang wanita. Hati Aulia berdegup kencang saat melihat wajah ayahnya yang lebih tua, tapi masih dengan tatapan tajam yang sama. "Kenapa, Bu? Kenapa sekarang?" gumam Aulia dalam hati, sementara Siti tersenyum lemah, seolah-olah ini adalah jalan pintas untuk menyembuhkan putrinya. Aulia ingat betul malam-malam penuh ketakutan dulu, ketika Budi mabuk dan memukuli Siti di depan matanya, atau menyeret Aulia ke sudut ruangan karena alasan sepele. Kini, di apartemen kecil mereka di pinggiran Jakarta, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Aulia bekerja sebagai guru sekolah dasar, mencoba membangun hidup baru, tapi pengakuan itu bahwa ia lesbian telah membuka pintu neraka. Malam itu, setelah Budi pergi ke kamar tamu, Aulia duduk di dapur bersama Siti. "Bu, aku sudah bilang aku mencintai Sinta. Ini bukan pilihan, ini siapa aku," kata Aulia dengan suara gemetar. Siti menggelengkan kepala, matanya penuh air mata. "Kamu tahu masyarakat kita gimana, Lia? Di Indonesia ini, orang seperti kamu dianggap salah. Ayahmu bisa bantu, dia sekarang ikut kelompok agama, dia bilang bisa bimbing kamu." Aulia merasa dada sesak, ini bukan bimbingan, ini penyangkalan. Sinta, pacarnya yang bekerja sebagai desainer Grace, telah menjadi cahaya dalam hidupnya selama 2 tahun. Mereka bertemu di sebuah cafe di Tamrin, di mana Sinta tertawa lepas pada lelucon Aulia, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti, penuh dukungan emosional yang Aulia tak pernah rasakan dari keluarga. Tapi sekarang, dengan kembalinya Budi, semuanya terancam. Pagi berikutnya, Aulia pergi ke sekolah dengan pikiran kacau. Anak-anak muridnya, polos dan ceria, membuatnya tersenyum sementara, tapi di ruang guru, ia mendengar bisik-bisik dari rekan kerja. "Kamu dengar nggak, ada guru di sekolah sebelah yang dipecat karena orientasi seksualnya," kata seorang kolega. Aulia mengangguk pelan, merasa dingin merayap di punggungnya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat di beberapa daerah, seperti di Aceh atau bahkan pengaruhnya di Jakarta, Aulia tahu risikonya. Ia ingat berita tentang penggerebekan komunitas LGBT, atau bagaimana keluarga sering menolak anggota mereka yang berbeda. Sore itu, Aulia bertemu Sinta di sebuah taman kecil dekat Monas. Sinta, dengan rambut pendeknya yang selalu rapi dan mata yang penuh kehangatan, memeluk Aulia erat. "Apa yang terjadi? Kamu kelihatan tegang," tanya Sinta. Aulia menceritakan semuanya, kembalinya ayah, reaksi ibu, dan ketakutannya. Sinta mendengarkan dengan sabar, tapi wajahnya menegang. "Lia, kamu harus tegas. Ini hidupmu, bukan mereka. Tapi kalau ayahmu itu yang dulu kasar, apa aman?" Aulia menggeleng, tak yakin. Mereka berjalan-jalan, tangan saling genggam diam-diam, tapi Aulia merasa mata orang-orang di sekitar menatap. Di masyarakat konservatif seperti ini, bahkan sentuhan kecil bisa memicu gosip. Malam harinya, di rumah, Budi duduk di ruang tamu membaca koran. "Aulia, ayo bicara," katanya dengan suara yang mencoba lembut, tapi Aulia tahu itu pura-pura. Ia duduk berhadapan, hati berdegup. "Kamu tahu, dulu aku salah. Mabuk membuatku jadi monster.
Tapi sekarang aku ikut majelis taklim, aku paham agama lebih dalam. Kamu, orientasimu itu godaan setan. Kita bisa obati bareng. Aulia merasa marah membara. Obati. Ini bukan penyakit, yah, balasnya tajam. Budi menghela napas panjang. Di sini, di Indonesia, keluarga harus utuh. Ibumu menderita sendirian bertahun-tahun. Kamu mau dia sakit lagi? Kata-kata itu seperti pisau menusuk konflik batin Aulia. Ia mencintai ibunya, tapi ini berarti mengorbankan dirinya sendiri. Aulia tidur gelisah malam itu, mimpi buruk tentang masa kecil kembali menghantui. Ia ingat bagaimana Siti pernah melindunginya dari pukulan Budi, tapi juga bagaimana Siti diam saja saat Budi marah. Keesokan harinya, di sekolah, Aulia mendapat telepon dari kepala sekolah. Ada orang tua murid yang komplain tentang gaya hidupmu. Kami harus bicara. Hati Aulia jatuh bagaimana berita ini bocor. Mungkin dari tetangga atau bahkan dari keluarganya sendiri. Ia merasa dikhianati dan ketegangan mulai meningkat. Sinta menelepon, kita harus rencanakan sesuatu. Jangan biarkan mereka hancurkan kita. Aulia setuju, tapi dalam hati, ia ragu apakah ia siap melawan seluruh dunia. Konflik ini baru saja dimulai, dan harga yang harus dibayar tampak semakin mahal. Di akhir hari, Aulia pulang dan menemukan Siti sedang menangis di dapur. Bu, kenapa? Tanya Aulia. Siti memeluknya. Aku takut kehilanganmu, Lia. Ayahmu bilang kalau kamu terus begini, keluarga kita hancur. Aulia merasa terpecah, mencintai Sinta berarti melawan norma, tapi menyerah berarti kehilangan jati diri. Ini adalah pilihan pertama yang penuh perdebatan, dan Aulia tahu keputusan selanjutnya akan menentukan segalanya. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Ia menghindari sarapan bersama Budi dan Siti, langsung bergegas ke sekolah. Di sana, pertemuan dengan kepala sekolah berlangsung tegang. Kami mendengar rumor, Aulia. Di sekolah ini, kami harus menjaga nilai-nilai moral. Kalau benar, ini bisa memengaruhi karirmu. Aulia menelan ludah, itu urusan pribadi saya, Pak. Saya guru yang baik. Kepala sekolah mengangguk, tapi tatapannya penuh keraguan. Kami akan pantau. Jangan sampai ada skandal. Aulia keluar ruangan dengan tangan gemetar, pekerjaannya, yang ia bangun dengan susah payah, sekarang terancam karena identitasnya. Di Indonesia, di mana diskriminasi terhadap sering disembunyikan di balik nilai agama dan budaya, Aulia merasa seperti buronan di negaranya sendiri. Siang itu, Aulia bertemu Sinta di kai aurit mereka. Sinta tampak khawatir, Lia, aku dengar di kantorku juga ada gosip. Teman-temanku bilang kalau kita terus terbuka, bisa-bisa dipecat. Sinta berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, tapi bahkan di sana, tekanan sosial kuat. Mereka membahas rencana, mungkin pindah ke kota lain, atau bahkan luar negeri, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Aku nggak mau lari lagi, kata Aulia tegas. Dulu aku lari dari ayah, sekarang dari masyarakat. Sinta memegang tangannya, tapi kalau bahaya, kita harus. Percakapan itu penuh emosi, dan Aulia merasa ikatan mereka semakin kuat, tapi juga rapuh di bawah tekanan. Pulang ke rumah, Aulia menemukan Budi sedang berbicara dengan Siti tentang terapi konversi. Ada klinik di Jakarta yang bisa bantu, katanya pakai doa dan konseling, kata Budi. Aulia meledak, yah, itu penyiksaan. Kamu nggak paham apa-apa. Argumen memanas, Budi bangkit dengan wajah merah. Kamu yang nggak paham. Di masyarakat kita, pernikahan itu antara pria dan wanita. Kamu mau jadi aib keluarga. Siti mencoba menenangkan, tapi Aulia lari ke kamar, menangis sendirian.
Malam itu ia menelepon Sinta, "Aku takut, Sin. Kalau aku tolak, ibu sakit. Tapi kalau aku setuju, aku kehilanganmu." Sinta diam sejenak, "Pilih yang benar buatmu, Lia. Aku dukung." Tapi nada suaranya menyiratkan keraguan. Keesokan harinya, kejadian tak terduga terjadi. Di sekolah, seorang murid, anak dari orang tua konserati, bertanya polos, "Bu guru, kenapa Bu guru suka cewek?" Aulia terkejut, rumor telah menyebar ke anak-anak. Ia menjawab hati-hati, "Cinta itu beragam, nak. Yang penting hormati orang lain." Tapi sore itu orang tua murid datang marah-marah. "Anda merusak anak kami. Kami laporkan ke dinas pendidikan." Aulia pulang dengan hati hancur, merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi. Di rumah, ia konfrontasi Siti. "Bu, ini karena kalian bawa ayah kembali. Kalian yang bocorkan." Siti menangis, "Aku cuma cerita ke tangga, Lia. Aku khawatir." Pengkhianatan itu menusuk dalam, membuat Aulia mempertanyakan ikatan keluarga. Malam harinya, Budi memaksa Aulia ikut majelis taklim. Di masjid dekat rumah, seorang ustadz berbicara tentang godaan sesama jenis sebagai ujian iman. Aulia duduk di belakang, merasa asing di tempat yang seharusnya suci. Setelah itu, Budi bilang, "Lihat, banyak yang sembuh." Aulia balas, "Sembuh dari apa?" "Dari jadi diri sendiri." Argumen berlanjut di rumah, Siti terjebak di tengah. Aulia merasa semakin terisolasi, tapi ia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Indonesia. Di sana, ia baca cerita serupa, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa karena identitas mereka. Puncaknya datang saat Sinta datang ke rumah tanpa diundang. "Aku nggak bisa diam lagi," kata Sinta di depan Budi dan Siti. "Aulia mencintaiku, dan itu nyata. Kalau kalian paksa dia berubah, kalian yang kehilangan dia." Budi marah besar, "Keluar dari rumahku." Sinta pergi dengan air mata, dan Aulia mengejarnya. Di jalan, mereka berpelukan. "Ma, Sin. Aku harus putuskan sekarang." Tapi keputusan itu berat, bertahan berarti perang dengan keluarga, pergi berarti meninggalkan ibu. Aulia merasa harga yang dibayar semakin tinggi, dan ketegangan mencapai titik baru. Hari berikutnya, Aulia mendapat surat peringatan dari sekolah. "Kami terpaksa nonaktifkan sementara." Ia merasa dunia runtuh. Di rumah, Siti memohon, "Ikut terapi, Lia. Demi kita." Aulia ragu, tapi tekanan membuatnya mempertimbangkan. Apakah ini pengorbanan yang benar? Konflik batinnya semakin dalam, dan ia tahu pilihan selanjutnya bisa menghancurkan segalanya. Aulia menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kegelapan emosional. Tanpa pekerjaan, ia duduk di kamar, memandang foto Sinta di ponsel. "Aku kangen kamu," pesan Aulia. Sinta balas cepat, "Aku juga. Tapi kita harus kuat." Tapi di balik kata-kata itu, Aulia merasa jarak tumbuh. Budi dan Siti terus mendesak terapi, dan Aulia, dalam keputusasaan, setuju untuk satu sesi. Di klinik kecil di Jakarta Selatan, seorang konselor yang mengaku ahli berbicara tentang mengalihkan energi. "Ini bisa disembuhkan dengan doa dan disiplin," katanya. Aulia merasa muak, tapi ia diam, memikirkan ibunya yang semakin lemah. Setelah sesi, ia pulang dan menangis, merasa bagian dari dirinya mati. Sore itu, teman lama Aulia, Rina, menelepon. Rina, yang juga lesbian tapi menyembunyikannya, bilang, "Jangan menyerah, Lia. Aku tahu susah, tapi di Indonesia ini kita harus bertahan." Mereka bertemu di sebuah warung kopi rahasia, di mana komunitas kecil berkumpul. Di sana, Aulia mendengar cerita seorang wanita yang diusir keluarga,
yang lain yang kehilangan anak karena hak asuh dicabut. Itu membuka mata Aulia, perjuangannya bukan sendirian. Tapi saat pulang, ia melihat Budi berbicara dengan tetangga, mungkin menyebarkan rumor lebih lanjut. Pengkhianatan keluarga semakin jelas. Malam harinya, argumen besar meledak. Aulia bilang pada Siti, "Bu, aku nggak bisa ikut terapi lagi." Itu bohong. Budi ikut campur, kamu egois. Ibumu sakit karena kamu. Siti pucat, "Lia, tolong. Aku nggak kuat lagi." Aulia merasa bersalah, tapi ia tegas, "Ini bukan salahku, Bu. Ini siapa aku." Budi pergi marah, dan Siti menangis. Aulia menghibur ibunya, tapi dalam hati, ia tahu ini adalah titik balik. Keesokan harinya, Sinta datang lagi, kali ini dengan rencana. "Kita pindah ke Yogyakarta. Di sana lebih toleran, aku punya teman yang bisa bantu kerja." Aulia tergoda, tapi itu berarti meninggalkan Siti dengan Budi. "Aku takut ayah kasar lagi ke ibu," kata Aulia. Sinta mengerti, "Tapi kalau kamu tinggal, kamu hancur." Konflik meningkat saat Aulia mendapat kabar dari sekolah, pemecatan permanen. "Kami tak bisa risikokan reputasi," kata surat itu. Aulia marah, menelepon pengacara dari komunitas LGBT. "Kita bisa gugat diskriminasi," kata pengacara. Tapi di Indonesia, kasus seperti ini jarang menang karena pengaruh agama dan politik. Aulia memutuskan mencoba, tapi itu berarti terbuka lebih luas, risikonya tinggi. Di rumah, Budi tahu rencana itu dan mengancam, "Kalau kamu gugat, aku cerita ke semua orang. Kamu mau malu?" Aulia balas, "Malu apa? Malu jadi diri sendiri." Pertengkaran itu membuat Siti pingsan, dan mereka buru-buru ke rumah sakit. Dokter bilang stres tinggi. Butuh istirahat. Aulia merasa bertanggung jawab, dan keraguan kembali muncul. Di rumah sakit, Aulia duduk di samping Siti. "Bu, Ma. Aku nggak mau Bu sakit." Siti memegang tangannya, "Aku cuma mau kamu bahagia, Lia." "Tapi masyarakat. Ayahmu bilang itu dosa." Aulia menangis, "Dosa apa, Bu? Cinta bukan dosa." Percakapan itu penuh emosi, dan untuk pertama kali, Siti tampak ragu. Budi datang, tapi Aulia usir dia keluar. "Ini karena kamu, Yah," kata Aulia. Budi pergi dengan amarah, dan Aulia merasa kemenangan kecil, tapi harga kesehatan ibu. Sinta datang ke rumah sakit, memeluk Aulia. "Kita harus putuskan sekarang. Pindah atau bertahan." Aulia ragu, tapi ia tahu bertahan berarti perang panjang. Hari berikutnya, kejutan datang. Budi kembali dengan sekelompok teman dari majelis, ingin doa bersama untuk Aulia. Mereka datang ke rumah, bernyanyi dan berdoa, seolah Aulia sakit. Aulia marah, "Ini inasi. Keluar." Tapi Siti ingkan, dan Aulia lari ke kamar. Setelah mereka pergi, Aulia konfrontasi Siti lagi. "Bu, ini bukan bantu, ini paksa." Siti menangis, "Aku takut neraka, Lia." Kata-kata itu menyakitkan, membuat Aulia mempertanyakan imannya sendiri. Di Indonesia, di mana agama dominan, mautun antara cinta dan keyakinan sering menghancurkan. Puncak ketegangan, Sinta menelepon, "Aku dapat tawaran kerja di Bali. Kalau kamu nggak ikut, mungkin kita harus pisah." Aulia terkejut, merasa dikhianati. "Sin, jangan paksa aku." Sinta balas, "Aku juga takut, Lia. Harga ini terlalu mahal." Aulia merasa dunia hancur, dan ia harus pilih keluarga atau cinta. Keputusan itu penuh perdebatan etis, dan ia tahu apapun pilihannya, ada yang rusak. Aulia menghabiskan malam tanpa tidur, memikirkan ultimatum Sinta. Pagi harinya ia pergi ke rumah sakit, di mana Siti sudah lebih baik. "Bu, aku harus pergi," kata Aulia.
Siti terkejut, pergi kemana? Aulia jelaskan rencana pindah. Siti menangis, jangan tinggalkan aku dengan ayahmu. Aulia ragu lagi, tapi ia tegas, Bu harus pilih juga. Kalau Bu dukung ayah, aku nggak bisa tinggal. Ini adalah konfrontasi pertama langsung dengan ibu, dan Siti diam, penuh konflik. Budi datang, mendengar percakapan, dan marah. Kamu mau pecah keluarga? Aulia balas, kamu yang pecah dulu. Argumen memanas, dan Budi angkat tangan, tapi Aulia mundur, ingat masa kecil. Siti hentikan, cukup. Aku nggak mau kekerasan lagi. Untuk pertama kali, Siti melawan Budi. Siang itu, Aulia bertemu Sinta di bandara kecil, tapi bukan untuk pergi. Aku nggak bisa tinggalkan ibu sekarang, kata Aulia. Sinta kecewa, Lia, ini kesempatan kita. Mereka berdebat, dan Sinta bilang mungkin kita perlu waktu sendiri. Kata-kata itu seperti pukulan, dan Aulia pulang dengan hati hancur. Pengorbanan untuk keluarga berarti kehilangan cinta, dan Aulia merasa kesepian yang mendalam. Di rumah, ia temukan Budi sedang packing. Aku pergi, Lia. Ibumu bilang dia nggak mau aku kalau aku nggak terima kamu. Aulia terkejut, Siti telah memilihnya. Tapi Budi tambah, tapi ingat, masyarakat nggak akan terima. Kamu akan menderita. Kata-kata itu menyiratkan ancaman, dan Aulia tahu perjuangan belum selesai. Keesokan harinya, Aulia mulai cari kerja baru, tapi rumor membuat sulit. Ia ikut demo kecil komunitas LGBT di Jakarta, di mana ratusan orang berkumpul diam-diam. Di sana, ia bertemu aktivis yang bilang, kita harus lawan diskriminasi. Aulia terinspirasi, tapi takut. Siti, yang sekarang tinggal berdua dengan Aulia, mulai bicara terbuka. Dulu aku takut, Lia. Ayahmu kasar, tapi aku pikir dia bisa ubah kamu. Aulia peluk ibu, Bu, terima kasih udah pilih aku. Tapi Siti tambah, tapi kita harus hati-hati. Di Indonesia ini, undang-undang bisa berubah kapan saja. Percakapan itu membangun ikatan baru, tapi Aulia merindukan Sinta. Malam harinya, Sinta menelepon. Aku di Bali sekarang. Ma, Lia. Aku butuh ruang. Aulia menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi Sinta bilang kamu pilih keluarga, aku paham. Tapi itu sakit. Putus cinta itu adalah harga tertinggi, dan Aulia merasa kehilangan bagian dari diri. Ia mulai tulis diari, mencurahkan konflik batin, antara duty keluarga dan hak pribadi. Di masyarakat yang penuh kin, pilihan seperti ini sering berakhir tragis. Hari berikutnya, kejutan, Budi kembali, tapi bukan untuk tinggal. Aku minta maaf, Lia. Aku salah dulu. Aulia ragu, kenapa sekarang? Budi jelas, ibumu buka mata aku. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini kalau kamu. Begitu. Ia pergi lagi, tapi kali ini damai. Aulia merasa lega, tapi juga sedih. Siti bilang kita mulai baru, Lia. Mereka pindah ke apartemen kecil lain, menghindari tetangga lama. Aulia dapat kerja relance sebagai tutor online, aman dari gosip. Tapi di malam hari, ia pikirkan Sinta, dan keraguan muncul, apakah pengorbanan ini benar? Konflik mencapai klimaks saat Aulia dapat berita, Sinta punya pacar baru. Hati Aulia hancur, dan ia konfrontasi Sinta ia ideocal. Kenapa cepat sekali? Sinta balas, kamu yang pilih, Lia. Aku nggak bisa tunggu. Pengkhianatan itu dalam, membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Ia cerita ke Siti, yang mendukung, cinta datang lagi, nak. Tapi Aulia merasa kehilangan kepercayaan. Di Indonesia, di mana hubungan sering rahasia, kehilangan seperti ini umum, tapi tetap menyakitkan. Aulia mulai bangkit, ikut kelompok dukungan online.
Ia temukan kekuatan dalam cerita orang lain dan mulai advokasi kecil-kecilan. Tapi harga, isolasi sosial, kehilangan teman lama, dan luka batin yang dalam. Ia tahu perjuangan ini belum berakhir, dan keputusan masa lalu masih menghantui. Bulan-bulan berlalu, Aulia dan Siti membangun hidup baru. Siti mulai ikut kelompok ibu-ibu yang mendukung Lut, meski rahasia. Aku belajar, Lia. Dulu aku salah, kata Siti. Aulia tersenyum, tapi luka dari kehilangan Sinta masih segar. Ia mulai kencan lagi bertemu wanita bernama Maya di acara komunitas. Maya, 27 tahun, dengan senyum cerah dan semangat tinggi, membuat Aulia merasa hidup lagi. Tapi ia hati-hati, ingat pengalaman pahit. Di Jakarta, di mana demonstrasi anti-LGBT kadang muncul, Aulia tetap waspada. Suatu hari, Budi menelepon. Aku dengar kamu baik-baik. Aku bangga kamu kuat. Aulia terkejut, yah, terima kasih. Tapi ia tahu, rekonsiliasi butuh waktu. Siti senang, mungkin keluarga bisa utuh lagi. Tapi Aulia ragu, harga masa lalu terlalu mahal. Ia fokus pada Maya yang mendukung perjuangannya. Mereka jalan-jalan di pantai Ancol, berbicara tentang mimpi. Aku mau Indonesia lebih baik buat kita, kata Maya. Aulia setuju dan ikatan baru mulai terbentuk. Tapi ketegangan kembali saat Aulia dapat ancaman online dari akun anonim. Hati-hati, lesbian. Kami tahu alamatmu. Aulia laporkan ke polisi, tapi respons dingin, ini urusan pribadi. Di Indonesia, perlindungan untuk LGBT minim, dan Aulia merasa tak aman. Ia cerita ke Siti, yang khawatir. Mungkin kita pindah ke luar negeri. Aulia pikirkan, tapi itu berarti meninggalkan akar. Konflik batin kembali, bertahan atau lari. Puncaknya datang saat Aulia ikut konferensi LGBT di Bali. Di sana ia bertemu Sinta lagi. Lia, ma dulu, kata Sinta. Aulia balas, aku juga. Kita sama-sama salah. Mereka bicara panjang dan Aulia sadar, pengkhianatan itu bagian dari pertumbuhan. Pulang, ia lebih kuat, tapi dengan luka yang membentuknya. Siti menyambut, kamu sudah bangun, nak. Aulia peluk ibu, merasa odah. Kini, Aulia advokasi lebih aktif, tulis artikel anonim tentang diskriminasi. Ia tahu risikonya, penolakan sosial, ancaman, tapi juga harapan. Dengan Maya, hubungan berkembang pelan, penuh kepercayaan. Budi sesekali hubungi, menunjukkan perubahan. Keluarga rusak tapi diperbaiki, dengan harga tinggi, kehilangan, sakit, dan pertarungan. Aulia merenung, apakah semua ini layak? Apakah mengorbankan cinta demi keluarga selalu merupakan pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?